ganti saya Bu Fitri. Minta maaf nih Bu Fitri ya. Tadi ada sedikit kegiatan yang harus saya selesaikan. Gimana Bu Fitri, sehat Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Fitri. Ya Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk membahas hal yang pernah saya sampaikan sama Bu Fitri kemarin. Saya ingin melakukan supervisi pada jam pelajaran Ibu. Jadi Bu, tujuan supervisi mungkin Ibu sudah tahu ya kan. Tujuan supervisi itu kan untuk peningkatan kita dalam proses pembelajaran, supaya kita bisa memodifikasi pembelajaran kita agar anak-anak lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran kita. Nah, di sini saya tidak melihat apa sih yang Ibu, kekurangan Ibu, apa sih yang harus dinilai, nggak seperti itu gitu. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi saya tuh hanya melihat apa saja yang sudah Ibu kembangkan. Nanti bagaimana kalau memang kurang, bagaimana nanti kira-kira yang akan kita lakukan ke depannya, seperti itu kan Bu. Jadi tujuan supervisinya itu yang akan saya lakukan. Terus hari ini kan kita akan melakukan supervisi di kelas 8 ya Bu ya? Iya betul. Di kelas 8 pelajaran kita matematika. Iya. Itu tujuan pembelajarannya Bu, kira-kira apa-apa saja ya Bu? Jadi kan Bu, sebelumnya ini kan karena ini semester baru, jadi materi bab baru juga. Dalam bab ini ada 6 tujuan sebenarnya Bu. Yang pertama itu karena ini teorema Pitagoras, jadi siswa menemukan dulu apa itu teorema Pitagoras, menemukan dulu. Setelah menemukan, jadi siswa itu nanti yang kedua menyatakan teorema Pitagoras dalam bentuk rumus. Jadi sudah bisa dari soal cerita, dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu nanti bisa menentukan bentuk Pitagorasnya seperti apa. Kemudian yang ketiga menjelaskan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Jadi karena ini dalam satu bab, jadi saya buat semua gitu Bu. Yang keempat, jadi membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Jadi setelah menjelaskan nanti ada pembuktian bahwa itu apakah termasuk teorema Pitagoras atau triple atau bukan. Kemudian yang kelima menghitung panjang sisi ketiga siku-siku, karena Pitagoras itu sangat erat kaitannya dengan segitiga siku-siku. Memang segitiga siku-siku, jadi setiap sisinya nanti bisa ditentukan oleh anak-anak. Kemudian yang terakhir menyelesaikan masalah teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Karena matematika ini kan kaitannya sangat erat dengan kehidupan sehari-hari, jadi anak-anak diberikan permasalahan nanti bisa diselesaikan dengan teorema Pitagoras. Jadi untuk hari ini tadi memang belum semua, karena di sini ada dalam EPP-nya ada beberapa kali pertemuan dalam satu bab. Jadi hari ini tadi hanya menemukan teorema Pitagoras, kemudian menyatakan teorema Pitagoras dalam bentuk rumus, baru yang terakhir menjelaskan teorema Pitagoras. Berarti untuk hari ini kita nanti akan membahas tiga saja. Menemukan, menyatakan, dan menjelaskan teorema Pitagoras tadi ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Baik Bu, selanjutnya kira-kira nih Bu, area pengembangan yang hendak dicapai apa dengan materi Pitagoras ini? Yang hendak saya capai untuk tujuan siswanya, pengembangannya. Jadi siswa ini kan pertama saya ajak agar mau berdiskusi gitu. Jadi permasalahan Pitagoras ini seperti dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali. Jadi mungkin dulu anak-anak bisa dari mengukur sebuah tinggi bayangan. Jadi sebelum saya memberikan contoh menyelesaikan masalah itu, anak-anak kita ajak berpikir kritis dulu secara berkelompok. Tujuan yang ingin saya sampai, apakah anak-anak ini dibiasakan dulu berpikir kritis, diskusikan dalam kelompok dulu. Kalau memang anak-anak mengalami kesulitan, baru saya sebagai guru membimbing, membantu setiap kelompok. Makanya dalam pembelajaran saya usahakan dulu anak-anak kita kasih masalah, coba diselesaikan secara berkelompok. Kalau memang belum bisa, baru saya sebagai guru, sebagai fasilitator saya bantu. Berarti di sini tugas Ibu sebagai fasilitator lah, Ibu lakukan untuk diri Ibu ya Bu ya, sehingga anak-anak
dia bisa berpikir ya. Jadi dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendirilah seperti itu ya Bu ya, untuk kita biasakan gitu ya, Bu, ya. Memang belum, anak-anak belum terbiasa Bu, karena selama ini memang belum diterapkan seperti itu. Tapi kedepannya saya ingin mencoba apakah anak-anak ini bisa harus memang kita coba supaya bisa mandiri, belajar mandiri, karena di kurikulum kita yang sekarang kan sebenarnya anak-anak itu yang mencari sendiri gitu kan, mencari sendiri, menyelesaikan sendiri. Kalau memang belum bisa diselesaikan baru kita bantu. Jadi karena mungkin hanya belum terbiasa, mungkin nanti kedepannya insya Allah dibiasakan. Ya, kita mulai dulu lah, Iya, ya kan? Kita mulai dulu, nanti dengan perlahan-lahan pasti akan terbiasa, ya kan? Ya, mudah-mudahan ya Bu. Berarti di sini area pengembangan yang ingin Ibu capai itu adalah anak-anak mampu berpikir kritis dan bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya, gitu ya Bu ya. Oke Bu, baik, bagus sekali yang Ibu ingin kembangkan kepada anak-anak kita. Nah, strateginya itu apa Bu yang Ibu persiapkan? Strategi yang saya persiapkan terutama dari bahan ajar dan permasalahan itu, saya berusaha untuk permasalahan yang diberikan itu erat kaitannya dengan lingkungan siswa gitu, agar siswa bisa lebih bahasanya lebih nyambung. Jadi kalau terlalu jauh, misalnya perbandingannya sampai siswa pun belum pernah mengalami, jadi cara siswa berpikir atau bernalar kan ini apa, jadi kurang nyambung. Jadi kalau kita kaitkan dengan kehidupan siswa sehari-hari di sini, mereka kan pernah bermain, misalnya kalau mereka pernah main layang-layang gitu kan Bu, jadi kita kaitkan, atau apapun sistem jual beli di kantin. Jadi kita kaitkan dulu yang erat dengan lingkungannya supaya siswa ini bisa berhayal. Setelah mereka berhayal, baru mereka pikirkan, oh seperti ini, oh ternyata oh ini materi teorema Pitagoras. Jadi strategi yang saya siapkan dulu permasalahan yang erat kaitannya dengan siswa. Oke, berarti lebih ke siswanya gitu ya. Apa sih yang pernah siswa lakukan, itu yang akan Ibu lakukan strateginya, gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu, berarti ini yang akan Ibu lakukan. Area pengembangannya, strategi yang Ibu persiapkan, ini udah kalau menurut saya sudah sangat baik sekali Bu, dan mudah-mudahan ini bisa nanti ke depannya Ibu lakukan terus gitu kan. Ibu bisa lakukan terus, dan kita juga sebagai guru-guru di sini juga bisa melihat, oh ternyata yang Bu Fitri lakukan ini luar biasa loh. Untuk sendiri pribadi saya juga, oh ini bisa saya lakukan untuk pelajaran saya, seperti itu ya bukan. Jadi pembelajaran kita ini bisa kita modifikasikan. Mudah-mudahan ini terrealisasi ya kan Bu kan. Mudah-mudahan terrealisasi untuk nanti kita supervisi. Kalau sudah terrealisasi di sini juga berarti kita bisa melihat bagaimana sikap anak tersebut gitu ya Bu. Kita lihat apakah mereka sudah bisa secara berdiskusi, mereka sudah bisa berkolaborasi dengan baik, bergotong royong dengan baik, seperti itu ya Bu ya. Kalau bisa kita lihat ininya ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas pemaparan Ibu tentang praobservasi kita. Untuk selanjutnya nanti akan kita buat observasi di dalam kelas. Terima kasih sekali lagi Bu Fitri, semoga sukses terus ya Bu Fitri. Nanti kita masuk ke dalam kelas ya. Terima kasih ya Bu. Gimana Bu Fitri? Setelah kita lakukan observasi tadi Bu Fitri, rasanya apakah ada rasa puas? Apakah ada rasa bagaimana yang Ibu rasakan saat kita melakukan apa tadi? Ya Bu, Observasi ya? cukup puas tapi belum terlalu puas karena ada beberapa hal yang memang seperti
apa yang saya targetkan untuk pertemuan pertama belum seluruhnya tercapai. Jadi kedepannya mungkin bukan hanya untuk siswa, jadi untuk saya sebagai guru pun jadi pembelajaran apa yang harus saya benahi. Ya, berarti Bu Fitri sudah mulai mendapatkan inilah istilahnya ya, apa? Sesuatu dari hasil belajar, hasil tadi lah, hasil pembelajaran tadi ya Bu Fitri ya. Itu juga menjadi pelajaran juga untuk saya, Bu. Bukan hanya Bu Fitri saja gitu kan, saya juga bisa ngambil dari situ, oh ternyata ada sisi kekurangan di saya juga gitu. Saya kurang nih di sini, Bu Fitri lebih di sini, jadi bisa saya ambil nih ilmu Bu Fitri gitu untuk saya gitu ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, kita udah melakukan observasi tadi, sudah dilihat juga bagaimana proses pembelajaran Bu Fitri. Itu menjadi inilah untuk saya ilmu untuk saya Bu. Di situ kita kan tidak ada melihat kekurangan Bu Fitri ini, kekurangan Bu Fitri itu, nggak ada. Tapi saya di situ lihat ini ilmu nih untuk saya nih, kekurangan Bu Fitri ini menjadikan ilmu juga buat saya gitu ya kan. Jadi kan Bu, kemarin sebelum sebelum kita observasi kan ada pra-observasi tuh. Di situ ada yang ingin Ibu capai pengembangannya, ada indikator yang ingin Ibu capai pengembangannya itu Bu. Kira-kira di sini Bu, apakah sudah tercapai itu Bu? Kalau menurut Ibu nih, Jadi sebelum memasuki kelas kita kan ada perangkat pembelajaran. Jadi sudah memang kita siapkan sendiri, yang kita rancang sebagai guru. Kita yang tahu kondisi siswa, kita yang tahu. Tapi terlepas dari itu kita kan harus mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan pemerintah. Jadi dalam pembelajaran yang sudah Ibu supervisi kemarin, memang ada yang saya lihat yang IPK yang sudah saya siapkan, indikatornya itu ada beberapa yang memang ada yang sudah tercapai, ada yang belum. Seperti di sini siswa diharapkan bisa mengidentifikasi teorema Pitagoras. Siswa sudah melakukan identifikasi, kemudian menjelaskan teorema Pitagoras. Siswa sudah paham dan membuktikan saat saya memberikan masalah. Ada beberapa siswa yang sudah bisa, tapi ada juga beberapa yang masih belum bisa gitu. Jadi indikator ini tercapai hanya untuk beberapa siswa, tapi sebagian kecil, memang sebagian kecil yang belum gitu Bu. Mungkin karena ya faktornya ada yang memang tidak suka matematika gitu kan Bu. Itu kan karena anak-anak ini kan nggak bisa kita paksa gitu Bu. Ada yang memang matematika tuh mendengar kata matematika saja mungkin sudah anti. Ada yang memang gurunya memang kurang menarik gitu kan Bu. Kan faktor guru juga kalau udah lihat gurunya malas kalau ibu ini masuk. Mungkin ada juga yang seperti itu. Jadi kita harus tampil cantik dan prima ya, harus menarik ya. Ada juga mungkin, tapi siswa ini mungkin beberapa yang saya lihat memang kurang meminati pelajaran matematika gitu. Kurang meminati, mungkin nanti kedepannya saya buat beragam mungkin ya Bu, beragam bervariasi, kemudian ada video-video pembelajaran mungkin yang bisa saya masukkan ke depannya agar anak-anak tidak matematika bukan hanya melihat angka saja, tapi melihat video-video yang mungkin yang bisa membuat mereka penasaran gitu Bu. Jadi indikator ketercapaiannya mungkin hanya di beberapa siswa yang masih kurang. Berarti ada beberapa siswa yang memang belum tercapai gitu ya Bu ya, belum tercapai yang ingin kita sampaikan. Baik Bu, dari kemarin yang sudah ada saya catat-catat sedikit ini kan Bu, ada sedikit juga yang ingin saya tanyakan Bu. Kita kan apalagi saat sekarang ya, nanti kedepannya kita kan harus memakai kurikulum merdeka. Itu kan ada namanya berdiferensiasi ini kan kita harus melihat bagaimana minat, seperti Ibu bilang tadi ya kan. Anak-anak tuh kadang nggak suka pelajaran IPA, tergantung gurunya. Gurunya nggak menarik, dia nggak suka gitu kan. Nah, kalau yang berdiferensiasi ini kan sesuai minat dia, memang harus kita lakukan seperti itu. Kira-kira nih Bu, ada tidak yang akan Ibu lakukan itu sesuai dengan minatnya di bagian pelajaran matematika gitu? Kalau di sini yang saya lihat
ibu kan membawa anak-anak sesuai dengan koridornya yang ibu lakukan gitu kan, dengan RPP yang sudah ibu lakukan. Kalau saya lihat di sini itu mungkin yang harus kita lakukan gitu. Mereka suka minatnya bagaimana ya? Apakah mereka ingin belajar kelompok ataukah mereka ingin belajarnya secara nonton video ataukah praktek? Itu yang memang mungkin harus kita gali terus. Iya, kita gali terus seperti yang ibu bilang tadi, kita gali terus seperti itu kan. Nah itu catatan sama saya gitu Bu. Sehingga si anak tersebut mungkin dia kalau belajar sama kita jadi menarik gitu, karena sesuai dengan keinginan dia. Apa sih keinginan kalian nak? Oh seperti ini ya, seperti itu kan. Jadi tadi pun saat saya melakukan observasi, sebenarnya ibu sudah cukup luar biasa. Kalau menurut pandangan saya sudah cukup luar biasa ya. Cuman kondisi pertama kelas kita yang memang kurang kondusif ya, antara satu kelas dengan kelas yang lain itu bersebelahan dan tidak ada ventilasi seperti itu, tidak ada plafon ya, membatasi sehingga suara itu kalau memang mereka ribut pasti di kita juga kena imbasnya gitu kan. Terus selanjutnya masalah papan tulis juga agak kurang ini, jadi sehingga itu memang menjadi faktor-faktor yang menambahi kondisi anak-anak tidak fokus mungkin ya menurut saya. Terus yang lainnya menurut saya sudah oke gitu, karena yang ibu lakukan juga permasalahannya erat dengan lingkungan siswa, bagaimana ibu bawa ke lingkungan siswanya masalah Pitagoras tadi. Terus juga tadi saya ada lihat Andrian melakukan ini, jadi sudah memang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari loh melakukan hal ini ya, seperti itu kan. Nah gitu, itu dari catatan saya. Ibu sudah cukup luar biasa menurut saya. Tinggal kita sama-sama menambahkan bagaimana caranya si anak ini dengan pelajaran matematika dia minatnya sukanya bagaimana. Seperti itu. Misalnya dia minatnya di bola, misalnya gitu ya. Dia minatnya di bola. Apa yang kita harus lakukan sehingga dari bola itu bisa menciptakan matematika permasalahannya gitu. Jadi kita juga bisa lihat misalnya ada kelompok yang memang prakteknya suka memang melakukan langsung praktek. Ada kelompok yang suka nonton, dengan nonton hasil praktek itu dia dapat. Gitu ya. Jadi bisa kita lakukan nampaknya ya Bu untuk kedepannya ya, sama-sama kita lakukan ya. Jadi itu yang memang mungkin yang ada catatan-catatan dari saya. Tambahan sedikit tadi mungkin karena waktu ya Bu, refleksi kita kurang lakukan. Refleksi tadi mungkin karena waktu juga udah bunyi bel ya kan. Tapi tadi semuanya sudah ada tes individu, ibu sudah ada. Habis itu dari awal juga nasionalismenya juga ibu sudah luar biasa, anak-anak disuruh menyanyi gitu kan, udah cukup luar biasa. Jadi Bu, selanjutnya sedikit yang mau saya tanyakan. Kira-kira nih Bu, dari yang sudah ibu lakukan nih, sudah supervisi tadi, kita sudah melakukan juga hasilnya sama-sama, ada nggak kompetensi yang ingin ibu lakukan? Tambahan kompetensi apa kira-kira yang harus kita lakukan ke depannya, ada nggak? Kedepannya seperti yang saya bilang tadi Bu, mungkin lebih ke mengarah ke siswanya ini, seperti yang Bu bilang, bagaimana pembelajaran ini diminati siswa, bagaimana matematika ini tidak menyeramkan bagi siswa, dengan video pembelajaran. Mungkin selama ini saya kurang di video pembelajaran. Yang pertama mungkin saya memang kalau buat sendiri belum bisa gitu, masih nyari-nyari referensi dulu. Saya juga masih nyari-nyari referensi. Jadi sesekali memang saya putar video pembelajaran materi. Memang ada orang-orang yang sudah sangat kreatif mengupload di YouTube, jadi kan bisa diambil gitu. Saat kita tunjukkan, anak-anak itu memang sedikit saja yang berbeda, jangan papan tulis saja ada yang beda, langsung fokus perhatiannya gitu kan. Apalagi kalau kita putar video yang orang itu belum tahu, jadi orang itu pasti lihat. Jadi nanti orang itu belum tahu kaitannya dengan siswa, belum tahu anak-anak, belum tahu kaitannya dengan pelajaran apa. Kita putarkan video pembelajaran. Setelah diperhatikan, apalagi kalau ada nama anak yang sama dengan di video, pasti langsung heboh.
Mungkin nanti kedepannya perbanyak video pembelajaran yang mengarahkan ke materi, dan selanjutnya mungkin per kelompok ini saya ingin sekali kelompok ini kan sebenarnya saya buat tetap gitu. Saya pakai yang sistem jigsaw yang memang yang pintar dipisah. Jadi kalau misalnya ini kita ubah, apakah kelompok ini nanti redup, ada yang redup, ada yang berkembang? Kan sebenarnya itu karena kita takut per kelompok ini kan ada yang tidak hidup gitu kan. Apa kalau misalnya yang pintar bisa pintar, tapi yang menjadi kendala kalau yang pintar ini dipisah, jadi yang pintar ini yang bekerja dalam kelompok, yang kawan-kawan yang lain sudah diselesaikan. Jadi nanti suatu saat rencana saya ya kelompok ini ingin saya ubah gitu Bu. Apakah mereka lebih bisa mandiri atau seperti apa? Tingkat kepercayaan diri siswa ini Bu yang masih kurang. Oke, itulah yang akan Ibu lakukan ke depannya. Iya betul, mudah-mudahan bisa. Itu udah cukup luar biasa Bu. Kedepannya berarti ada yang akan Ibu lakukan lagi. Ada ya kan? Kompetensi apa itu seperti tadi minat anak-anak harus kita kembangkan sehingga mereka jadi menyukai pelajaran matematika, tidak menyeramkan lagi matematika itu ya Bu ya. Baik Bu Fitri, berarti alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk pembelajaran di sekolah kita, khususnya di kelas matematika ya Bu Fitri ya. Dan mudah-mudahan juga ini juga bisa kita lakukan terus berkesinambungan ya kan, tidak lanjutnya misalnya nanti ini saya supervisi Ibu, kedepannya Ibu supervisi saya, jadi saya juga bisa melihat oh kekurangan saya di mana, oh di sini ya. Jadi kita sama-sama saling introspeksi. Iya, introspeksi sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik ya Bu Fitri ya. Oke Bu Fitri, makasih ya Bu Fitri atas kesempatannya Bu Fitri. Mohon maaf kalau memang saya ada kesalahan ya. Terima kasih ya Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.